Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya Nur Syahirah dengan NIM 212101030066 akan menyampaikan materi mengenai pohon keputusan di lembaga pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa itu pohon keputusan, maka kita akan belajar dulu apa pengertiannya. Yaitu yang pertama adalah pohon keputusan adalah sebuah metode analisis yang menggunakan struktur pohon untuk memvisualisasikan dan menggali potensi keputusan. Dalam pohon keputusan, node atau node merepresentasikan keputusan atau kejadian. Cabang merepresentasikan kemungkinan hasil dan daun merepresentasikan nilai atau konsekuensi. Metode ini dapat membantu lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Manfaat pohon keputusan di lembaga pendidikan. Di sini saya mendapatkan ada 3 manfaat. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Pohon keputusan dapat membantu mengidentifikasi masalah yang ada di lembaga pendidikan. Lalu yang kedua, menentukan prioritas. Dengan pohon keputusan, lembaga pendidikan dapat menentukan prioritas dalam mengatasi masalah yang ada. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan keputusan. Pohon keputusan membantu lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan keputusan yang diambil berdasarkan analisis data dan informasi yang ada. Lalu selanjutnya, implementasi pohon keputusan di lembaga pendidikan. Implementasi pohon keputusan di lembaga pendidikan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan untuk analisis. Jadi, diperlukan data yang benar-benar relevan dan akurat tentunya. Lalu yang kedua, memilih atribut yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, pembuatan pohon. Membangun pohon keputusan berdasarkan data yang ada. Lalu yang keempat, evaluasi dan pengujian. Mengevaluasi dan menguji keakuratan pohon keputusan yang dibuat. Dan yang kelima atau yang terakhir juga, mengimplementasikan pohon keputusan dalam pengambilan keputusan di lembaga pendidikan agar lebih mudah, lebih efisien, dan tidak bertele-tele begitu. Tantangan dalam menggunakan pohon keputusan. Tentunya pohon keputusan memiliki kelemahan, diantaranya adalah keterbatasan data. Dalam beberapa kasus, data yang diperlukan untuk membangun pohon keputusan mungkin terbatas, ya karena hanya diambil secara garis besar saja. Lalu yang kedua, ketergantungan pada data historis. Pohon keputusan sangat bergantung pada data historis, sehingga perubahan kondisi dapat mempengaruhi keakuratan pohon. Lalu yang ketiga, kesalahan interpretasi. Kesalahan dalam interpretasi pohon keputusan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak optimal. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan adalah pohon keputusan dapat menjadi alat yang efektif dalam pengambilan keputusan di lembaga pendidikan dengan manfaat seperti mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, dan mengoptimalkan keputusan. Meskipun ada tantangan dalam penggunaannya, dengan pemahaman yang baik dan pengumpulan data yang tepat, pohon keputusan dapat menjadi alat yang berharga bagi lembaga pendidikan. Lalu ini adalah gambaran dari konsep dasar pohon keputusan. Yang pertama adalah root. Ya, jadi di root ini adalah akarnya atau masalah yang ingin dipecahkan. Lalu yang kedua adalah internal node, yaitu adalah ranting ya. Yang dimaksud dengan ranting itu yang bisa seperti solusinya. Lalu life 1, life 2, life 3 ini adalah daun ya, artinya daun atau contoh-contoh penerapannya. Contoh pohon keputusan di lembaga pendidikan. Tujuan yang pertama di sini akan menjadi akarnya atau masalahnya adalah menentukan apakah seorang siswa lulus ujian matematika. Lalu yang menjadi rantingnya yaitu apakah siswa tersebut hadir selama ujian. Jika ya, lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jika tidak, tentukan bahwa siswa tersebut tidak lulus. Jadi langsung tidak lulus gitu ya. Jadi menyabang. Pertanyaan kedua, berapa nilai ujian matematika siswa tersebut? Jika nilai lebih besar dari atau sama dengan 70, tentukan bahwa siswa tersebut lulus. Jika nilai kurang dari 70, tentukan bahwa siswa tersebut tidak lulus. Ini adalah contoh sederhana dari pohon keputusan dalam pendidikan. Pohon keputusan lebih kompleks, dapat mencakup lebih banyak variabel,
seperti absensi, nilai rata-rata, atau faktor lain yang relevan dalam menilai keberhasilan seorang siswa. Jadi, itu yang dapat saya pahami mengenai pohon keputusan, terutamanya di lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.